di saat kita founding father, orang yang mencanangkan bangsa ini dulu dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, di saat bangsa menjalani kehidupan memisahkan dirinya dari etika agama, meninggalkan agama di dalam kehidupannya. Kalau orang tahu Islam dalam ukuran yang memadai, pasti mereka tahu Islam adalah solusi. Kalau mengatakan Islam bukan solusi, itu mereka pertanda bukti tidak tahu Islam secara memadai. Turki, mereka bangkit dari keterpurukan di saat mereka merelakan Islam itu bebas kembali diamalkan. Mereka jadi pesaing di Eropa, walaupun dengan tantangan-tantangan konspirasi internasional yang sungguh sulit sekali. Saya di dalam semua forum yang intinya, ayo kembali kepada Islam. Karena kita tahu Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutuskan menjadi rahmat bagi seluruh alam lewat konsep wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Tergantung kemampuan umat Islam untuk mengetahui Islam dan menjadikan Islam sebagai solusi untuk dunia dan akhiratnya. Islam terpuruk bukan karena Islam, tetapi Muslim yang tidak terdakwahkan secara memadai dengan dakwah Islam. Sehingga hari ini kita melihat banyak terjadi kerusakan tatanan sosial, rumah tangga, dalam segala aspek. Itu semuanya karena umat Islam meninggalkan Islam. Maka pada malam ini, di saat kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cuma mengingat Muhammad, tapi menjadi peringatan bagi kita sendiri lewat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hadir untuk mengingatkan kita manusia bahwa kita makhluk yang berbeda dengan non manusia. Kita bukan lembu. Kita ditakdirkan menjadi manusia bukan rencana kita sendiri, bukan atas konsep diri sendiri. Coba tanya, kita jadi manusia ini apa? Memang kita sudah rencanakan diri kita sebagai manusia sebelumnya? Tidak. Kemudian lahir menjadi jenis kelamin wanita, apa rencananya sendiri? Ibu-ibu itu jadi wanita memang keinginan sendiri? Bukan kan? Tahu-tahu sudah wanita. Yang laki jadi laki, bukan keinginan sendiri, tahu-tahu diri kita memang laki. Kalau kita bisa bicara dengan seekor ayam, kita tanya sama dia, kamu memang rencana sendiri jadi ayam? Enggak, saya enggak ada rencana jadi ayam. Semuanya atas rencana Allah. Tapi yang perlu kita sadari, yang diingatkan oleh Rasulullah, makhluk yang punya fisik
dan punya akal, punya nafsu ini yang namanya manusia adalah makhluk yang diciptakan sangat serius. Kenapa? Di depan kita ada neraka, ada syurga. Lembu tidak punya masa depan neraka dan syurga. Itulah yang salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah. Sehingga pada sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, la tansa azimata ini. Kamu jangan sekali-kali lupa dua persoalan besar. Al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Sebanyak apapun kesalahan seekor binatang, dia tidak pernah menjadi makhluk yang berdosa yang berakibat dengan neraka. Silakan jahat. Binatang seperti binatang tidak berbahaya, tetapi manusia yang seperti binatang itu berbahaya sekali. Maka Rasulullah hadir ke dunia supaya membawa konsep manusia benar-benar jadi manusia, tidak seperti binatang. Maka inilah yang perlu kita ingat. Kalau malam ini memperingati Maulid, mengingatkan kita kepada neraka dan syurga. Neraka yang ingin kita selamatkan diri, syurga yang ingin kita capai. Apapun kita akan korbankan untuk penyelamatan itu. Berarti beruntunglah acara malam ini. Nanti kalau masuk syurga, kenapa kamu bisa masuk syurga? Saya, kalau riwayat saya masuk syurga dimulai oleh acara Maulid di Kuala Simpang yang dibuat oleh Persatuan Pedagang Kuala Simpang. Maka kalau masuk syurga karena itu, pedagang-pedagang Kuala Simpang yang berkolaborasi dengan DPR, Pak Bupati, menjadi modal kesuksesan abadi. Inilah yang sebenarnya untuk kita buat acara seperti ini. Bukan hanya acara sebuah seremonial, bukan hanya acara ya orang buat acara kita juga buat, jangan ketinggalan. Kalau orang buat besar, kita harus lebih besar, hanya sekedar itu. Tetapi kita buat acara besar untuk mengingat yang paling besar, yang dikatakan oleh Rasulullah, la tansa azimata ini. Jangan lupa dua persoalan besar, syurga dan neraka. Rasulullah hadir untuk membuat manusia-manusia ini, apapun status sosialnya, dia menjadi penghuni syurga. Tidak semuanya jadi ulama, tidak semuanya jadi waliullah. Bermacam profesi manusia dalam hidup ini, tapi semuanya harus jadi penghuni syurga. Itu gimana caranya? Setiap manusia akan ditantang dengan sesuatu yang membuat dia jadi penghuni neraka kalau salah-salah, tetapi juga dia ditantang untuk bisa masuk syurga. Sehingga manusia masuk syurga dosanya beda-beda. Masuk neraka dosanya beda-beda. Masuk syurga pahalanya beda-beda juga. Misalkan ini hari ini kita buat acara yang memprakarsainya kan Persatuan Pedagang. Islam hadir bagaimana berdagang itu, perjalanan bisnis kita menjadi perjalanan ke syurga. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ini ada gabungan pedagang.
Ini juga ada politisi. Politisi yang muslim yang cerdas dan bijak itu, bagaimana perjalanan hidup politiknya menjadi perjalanan ke syurga. Belajar dari Islam. Jangan sampai perjalanan politiknya menjadi perjalanan ke neraka. Itu ada konsep dalam Islam. Maka saya bicara politik itu bukan tujuan untuk sebuah jabatan, tetapi tujuan untuk sebuah perbaikan demi masa depan bangsa dan generasi kita di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu fungsi dakwah. Seluruh kebobrokan, seluruh potensi kerusakan, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, semuanya karena kegagalan dakwah, tidak sukses dakwah. Ini yang menjadi masalah. Kalau bicara politik di ruang publik, pasti bicara orang-orang yang memilih. Saya kan sering bicara dengan Bang Nasir. Kenapa negeri ini jadi bermasalah? Ingat, Rasulullah mengingatkan kita, idza usidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu peringatan yang perlu disadari. Kita hidup di era demokrasi. Muslim sekarang adalah muslim yang lahir di generasi demokrasi, bukan di generasi kenabian. Tanya ke lahir sebagai sahabat Rasulullah, Yunah matalah solusi Rasulullah. Kita bukan lahir di generasi Khulafaur Rasyidin. Kita bukan lahir di generasi umat Islam yang dipimpin oleh sultan dengan gelar Amirul Mukminin, dan bukan generasi di bawah kesultanan Islam, tetapi di era demokrasi. Maka butuh sebuah pengetahuan baru tentang Islam yang berkaitan dengan demokrasi. Ulama dulu di masa kesultanan telah melahirkan konsep ahkamus sultaniyah, nasihatul muluk. Tetapi tidak ada bagaimana perjalanan demokrasi kita menjadi perjalanan ke syurga. Jangan sampai perjalanan ke neraka. Islam itu bukan menganiaya, hadirnya menganiaya, bukan, tapi membahagiakan, memberi solusi. Ini yang jadi masalah. Kalau hari ini kita berbicara tentang pedagang, saya ingin malam ini mengungkapkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam dalam semua status. Pertama, Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Dalam sebuah rumah tangga diperintahkan untuk selamatkan diri, selamatkan keluargamu dari api neraka. Pemimpin yang terkecil, unit terkecil di rumah tangga, orientasinya selamatkan diri, selamatkan keluarga dari api neraka. Istri masuk syurga karena terpimpin baik oleh suami. Anak masuk syurga karena terpimpin baik oleh orang tua. Kalau mereka jadi penghuni syurga, pasti dunianya bagaikan syurga. Saat Rasulullah mengucapkan baiti jannati, rumahku syurgaku, bukan karena fasilitas perabot rumah yang mentereng, bukan karena rumahnya bagaikan istana.
Luasnya lihat saja, kalau datang ke Madinah, tempat kuburan Rasulullah, itulah rumahnya. Kecil. Tetapi Rasulullah menyatakan, baiti jannati, rumahku syurgaku. Bahagia sekali. Kenapa? Perjalanan rumah tangganya, perjalanan ke syurga. Perjalanan ke sesuatu yang indah, pasti perjalanan itu sendiri akan indah. Kita punya rumah bagaikan istana, tapi selalu terucap, baiti nari, rumah tanggaku bagaikan nerakaku. Tanya sama istri, gimana bu hidupmu? Mulai sejak awal pertemuan, awal pernikahan, setelah nikah, dari situ mulai hidup di dalam kegalauan. Indahnya hanya sebelum pernikahan. Indahnya sebelum dimiliki. Golong kawin, kaulah segala-galanya dalam hayalan. Kalau sudah kawin, engkau tidak ada apa-apanya lagi. Ya macam keluhanmu, oh kuroi, yang pengalamannya hanya puyak tanya tadi. Betapa sopannya, betapa baik akhlaknya kalau masih pacaran. Atau kalau masih berencana-rencana. Perilakunya, penampilannya selalu nampak indah. Tidak akan ketemu calon sampai pasangan kalau belum mandi dengan pakaian yang bagus. Kalau sudah, pertama sudah lupa mengurus diri sendiri. Cantik kalau keluar dari rumah. Kalau di rumah entah gimana, tak tahu suaminya itu gimana. Istri suami juga begitu. Lupa sikat gigi, lupa apa-apa. Karena sudah jadi suami. Istri mau bilang, takut menghina. Akhirnya banyaklah masalah. Yang kampung Kurau di Bandung pun dah cerita. Sebenarnya semua persoalan itu bukan karena krisis ekonomi, tapi krisis kepribadian dan akhlak. Krisis ekonomi akan menjadi bermasalah kalau krisis itu terjadi pada pribadi yang krisis akhlak. Lihatlah generasi sahabat, mereka jadi pejuang, mereka jadi pengukir sejarah. Ekonominya bermacam-macam model. Yang kaya, konglomerat, pejuang, pelaku kebaikan. Yang miskin juga pelaku kebaikan. Dia boleh miskin harta, tapi kaya akhlak, kaya ilmu. Mereka berjuang ke sana. Yang perempuan-perempuan, tugasnya hanya menghamilkan para pejuang dan penghuni syurga. Hadir dalam sebuah lingkungan yang bagus, sukses dakwah Rasulullah. Kalau sekarang banyak yang galau. Kalau kita bertanya, Anda sedang hamil penghuni apa? Di dalam negeri dan zaman yang begini, menghamili calon penghuni neraka atau penghuni syurga. Kalau rumah tangga muslim konsep dan orientasi rumah tangganya sesuai dengan konsep Islam, yang dihamili itu insya Allah akan jadi penghuni syurga. Maka dalam Islam Al-Quran menyatakan ukuran sukses dan gagal seorang manusia bukan di dalam ukuran materi. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Di ujung ayat apa? Apa keputusannya? Siapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk syurga, faqad faz, itulah manusia sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tipuan belaka. Apapun status sosial, kalau ujungnya syurga, itulah manusia sukses. Oh, Anda hebat sekali, luar biasa sekali di dunia ini. Jadi seorang pemimpin tapi zalim, itu jadi manusia gagal. Jadi penghuni neraka ujungnya. Maka para ulama menyimpulkan, semua aspek kehidupan yang dijalankan oleh orang beriman harus memastikan 3 hal. Apapun konsep. Ada pertama adil, yang kedua ihsan, yang ketiga syafaqah alati. Dalam kehidupan rumah tangga ada konsep Islam, bagaimana menjadi adil dalam sebuah rumah tangga. Itu ada konsepnya. Di sana ada konsep Islam, hukukul zaujain, hukukul walad, hukukul walidain. Ada ilmu. Apa semua muslim tahu ilmu itu yang sudah berumah tangga? Saat jadi pedagang, bagaimana berdagang itu menjadi modal ke syurga? Itu juga ada konsep 3 hal itu. Adil, ihsan, syafaqah alad-din. Kalau jadi politisi juga seperti itu. Tapi untuk tahu adilnya, ini punya ilmu. Berbeda profesi, berbeda rumusannya. Inilah kesuksesan generasi Islam masa lalu. Mereka sukses untuk generasinya dan menjadi modal sukses untuk generasi setelahnya. Karena generasi yang kedua, sukses dan gagalnya sangat ditentukan oleh generasi sebelumnya. Generasi anak sangat ditentukan oleh orang tuanya. Kenapa anak ini sukses? Yang perlu kita cari dulu, ketua tim sesnya siapa?